Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku dimanapun teman-teman berada. Semoga pagi ini diberikan keberlimpahan rezeki ya. Dan teman-teman semua semoga tetap semangat. Hari ini tanggal 29 Mei 2021, hari Sabtu. Saya posisi saat ini berada di base campnya Wondes. Langitnya pagi ini Jakarta mendung, jadi kira-kira seperti mau hujan gitu ya. Kemarin sore Jakarta hujan. Bagaimana di tempat teman-teman semua? Apakah merasakan hal yang sama dengan kami yang ada di sini? Semoga hujannya membawa keberkahan. Pagi tadi saya itu membaca salah satu ayat yang membahas masalah ini, kesabaran. Jadi orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala dan juga kebaikan yang lebih. Nah, kalau saya renung-renungkan gitu ya, saya camkan ternyata bener banget loh ya. Dulu saya melihat kalau orang sabar tuh orang yang dikuyo-kuyo gitu, orang yang selalu dikalahkan. Tapi sebenarnya bukan orang yang sukses dengan kaya harta yang luar biasa tapi jiwanya remuk, redam, panas, dingin. Tetapi justru orang-orang yang bersabarlah yang menang. Maksudnya begini, terkadang kita itu merasa bahwa kalau kita sudah banyak uang, kita tuh sukses. Kalau kita tuh sudah banyak harta, kita tuh sukses gitu. Tetapi kalau perangai kita jadi orang yang pemarah, apa-apa kita pengen dilayanin, apa-apa kita jadi brutalisme gitu ya. Nah, ini yang berbahaya. Tetapi pada saat harta di tangan kita tetap membawa kita lebih tenang, lebih mudah tersentuh hatinya, lebih mudah berbagi. Nah, itu yang mestinya rasa syukur luar biasa. Tetapi kalau dengan banyaknya harta tapi jadi congkak, jadi sombong, hati-hati. Ini akan membuat kita jadi berbahaya. Bukan kebaikan, tapi justru kerusakanlah yang akan kita dapat. Nah, kalau saya belajar dari ayat yang saya baca tadi pagi, salah satu kuncinya adalah kita mesti jadi orang-orang yang sabar. Karena janjinya di situ dengan sabar, kita itu akan jadi berpahala yang pasti. Nah, pahala ini kan gak sembarangan, pasti ada sesuatu. Kalau Tuhan sudah membicarakan pahala itu adalah reward apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau kita memberikan kebaikan, tentu akan mendapatkan kebaikan, itu sudah pasti. Nah, artinya kalau kita bersabar, ini contohnya aja membangun usaha, itu perlu kesabaran. Jujur saya sendiri kadang masih gampang gitu menghadapi pasukan, misalkan menghadapi pembeli. Nah, misalkan contoh nyata nih, saat saya chat di WA gitu ya, kayak gini pagi-pagi sudah WA, alhamdulillah pagi ini sudah closing tuh ada yang rezeki itu datangnya dari Allah gitu ya, bukan dari kita iklan kita segala macam, tapi sebenarnya Allah yang menjatah kita, yang memberikan, kita tinggal memberikan usahanya saja. Nah, contoh pagi ini ada yang chatting gitu ya, ini kalau ini masih baik, pagi masih fresh, tapi kalau udah siang, kalau udah chatnya udah ngambur dulu kemana nih, bawaannya tuh gak sabar, bawaannya marah, bawaannya emosi. Nah, ini ternyata jadi orang sabar itu pertama mendapat pahala, kedua juga kita akan mendapatkan kebaikan gitu ya, kebaikan di bisnis kita. Sebenarnya contoh nyata lah, kalau kita bekerja di suatu kantor, bosnya marah-marah. Nah, kalau kita balas dengan marah lagi, bubrah kan. Di suatu negara ada yang musuh politiknya tuh marah-marah, kita balas dengan kemarahan, apa yang terjadi? Kerusakan.
Itu contoh nyata. Apalagi dan dalam kehidupan sehari-hari kita, artinya kita juga seperti itu, kawan. Jadi mari kita belajar menjadi orang-orang yang penuh kesabaran, karena membangun usaha, membangun bisnis, membangun keilmuan, kita belajar dari nol. Dari dulu kita masih TK gitu ya, dari SD sampai SMA, kuliah, dan sampai kita berkarya untuk di universitas kehidupan. Salah satu senjata yang sangat diperlukan yaitu kesabaran. Dengan sabar ini, contoh nyata lagi adalah bagaimana para pahlawan negara kita gitu ya. Dulu mereka perang tuh dengan kelaparan, dengan senjata apa adanya. Kalau nggak sabar, saudaranya meninggal, saudara dibantai, orang tua dibantai misalkan gitu ya, mereka bersabar. Kalau nggak bersabar, arah kiri kan, arah kiri, bunuh diri gitu ya. Kita diberikan kesulitan, kita bersabar. Kita diberikan kekayaan, kita bersabar. Bersabar tidak menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Banyak loh kita dapat harta itu ternyata nggak seindah yang dibayangin. Bisnis kita lancar, harta kita banyak misalkan, ternyata itu membuat kita gerah kadang. Makanya kita dianjurkan untuk berbagi. Nah, semakin banyak harta kita, semakin luar biasa harta kita, marilah kita berbanyak berbagi. Karena apa? Hati kita jadi lembut, hati kita jadi tidak gerangsang. Kalau gerangsang itu orang Jawa, jadi penuh dengan wah beli ini, pingin itu, pingin, tapi nggak pernah ada rasa cukup, nggak pernah ada ketenangan. Nah ini karena the best harta itu bukan karena kita mendapatkan yang banyak, tapi yang terbaik adalah saat kita berbagi. Kerennya di situ. Kita lihat deh, contoh aja, salah satu orang terkaya di dunia yaitu Bill Gates. Beliau ini apa? Memiliki yayasan yang berbaginya luar biasa dahsyat, berbaginya gila-gilaan. Kalau bahasa orang dewa itu brutalisme, gitu. Tapi brutal dalam kebaikan. Apa itu sebenarnya yang dicari? Itu ketenangan, kebahagiaan. Melihat menolong orang itu bahagia, guys. Membuat kita hati kita lembut. Melihat saudara-saudara kita yang kekurangan, kita berbagi sebisanya. Minimal ke keluarga kita, itu udah berbagi yang dahsyat. Keluarga kita, memuliakan orang tua kita, sekitar kita kalau bisa gitu. Ya nggak masalah. Apapun yang kita lakukan saat kita berbagi, sebenarnya kita kerja keras luar biasa. Itu untuk siapa? Keluarga, anak-anak kita, berbagi kan. Tapi kalau untuk hanya menyalurkan hawa nafsu yang unlimited, hati-hati. Di sini kita terjeglong tuh ya, masuk lubang. Nah ini saya ngobrol begini sebenarnya adalah memperingatkan diri saya sendiri, karena saya dulu gitu bekerja tuh tidak pernah berbagi. Efeknya apa? Nggak pernah tenang, mualah saya ujung-ujungnya bangkrut, guys. Jadi saya bercerita adalah untuk pelajaran, mengingatkan diri saya sendiri. Kalau ada baiknya monggo diambil, kalau ada buruknya buang ke laut terdalam, biar nggak muncul lagi ke permukaan. Demikian teman-teman, semoga ocehan saya pagi ini ada hal yang positif yang bisa diambil. Kalau buruk abaikan, kalau baik bungkus dan jalankan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.